Baik, lanjutkan. Sekarang kita baca contohnya. Nah, habis baterai. Ada kita fasih ya. Bukunya kemarin udah dikasih, Bu. Bukunya kemarin udah dikasih. HP aja pinjam HP antum. Oke. Kita baca contohnya sekarang. Judulnya itu apa? Idgham mutamathilain atau idgham mithlain shaghir. Kita baca. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawar. Baca. Bukan tala'at tazawar, tapi tala'at tazawar. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Udah ada tanda bacanya kan? Ya enggak? Kan tinggal ikutin tanda baca aja. Dzalika ta'wilu ma lam Dzalika ta'wilu ma lam tastati' 'alaihi sabra. Dzalika ta'wilu ma lam tastati' 'alaihi sabra. Sampainya aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Aynama takunu yudrikkumul maut. Fadzakkir in nafa'atidh dzikra. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Tasydid. Fala yusrif fil qatl. Fala yusrif fil qatl. Lanjut sampainya aja. Wadhkur rabbaka idza nasit. Wadhkur rabbaka idza nasit. Bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Idgham bi gunnah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Mim sukun ketemu mim harokat, namanya apa tadi? Idgham mimi. Kalau kata Syekh Al-Jumzuri, wa tsani idghamun bimithliha atau wasami idghaman shaghiran. Makanya namanya idgham shaghir. Ya enggak? Kenapa shaghir? Mim pertama sukun, mim kedua harokat. Lengkapnya idgham shaghir mithlain. Kenapa mithlain? Karena mim pertama dengan mim yang kedua makrotnya sama, sifatnya sama, alias satu huruf yang sama. Bi ayyikumul maftun. Bi ayyikumul maftun. Idrib bi'asakal hajar. Oke. Al-mustathnayat. Pengecualian. Ternyata nggak semuanya ibu dua huruf yang sama ketemu pertama sukun ketemu kedua harokat itu harus diidghamkan. Ada yang idhar. Contohnya pertama, kalau ada ya sukun ketemu ya harokat, tapi ya sukun yang pertama ini adalah huruf mad, maka nggak boleh ditasydid. Karena kalau ya tasydid itu ada kaidah baru namanya naber, ditekan. Iyyaka, betul?
Nah, makanya kalau ada ya maddiyah, huruf mad ketemu ya harokat, maka nggak boleh diidghamkan karena sebenarnya dia beda. Tulisannya aja yang sama. Ara'aital ladzi yanha. Bedanya apa dengan idgham? Kalau idgham ara'aital ladzi yanha itu salah. Karena ya tasydid harus ditekan. Iyyaka. Nah, ini kan enggak ditasydid. Nah, ini pengecualian. Ya. Wawu sukun ketemu wawu harokat. Kalau wawu sukun yang pertama huruf mad, maka enggak boleh diidgham. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Kalau diidgham salah. Jadi ini ditasydid. Kalau wawu tasydid harus dinaber. Apa? Ditekan. Fantalaqu wa hum salah dor. Karena wawu pertama ini wawu bukan wawu huruf mad, wawu yang kedua bukan wawu huruf mad. Dia bentuknya sama, hakikatnya berbeda. Yang ketiga, ini boleh diidgham, boleh diidhar. Yani ketika menyambung ayat 28 dan 29 surat Al-Haqqah. Ketika menyambung ayat 28 ke 29 di surat Al-Haqqah, maka hak sukun ketemu hak harokat di sini boleh diidgham, boleh diidhar. Diidgham boleh ketika disambung. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baca. Kalau idhar maka bisa dengan sakta. Apa itu sakta? Berhenti sejenak tapi waktunya tidak cukup untuk ambil nafas. Kayak di pause, di play. Kayak gini. Maliyah halaka, maliyah halaka. Berhenti sejenak, tapi berhentinya tadi nggak bisa digunakan untuk ambil nafas. Maliyah halaka, tapi nggak boleh mingkem. Ini yang salah. Maliyah halaka, dor salah. Tapi dia kayak di pause, di play lagi. Maliyah halaka, 1, 2, 3. Maliyah halaka. Sip. Itu sakta. Wakaf boleh, wakaf boleh. Ya wakaf jelas boleh, akhir ayat. Oke. Yang bawahnya idgham mutamatsilain kabir. Ini nggak perlu dibahas karena meskipun ini kabir tapi diidghamkan, tanda bacanya sudah jelas. Jadi tidak perlu dibaca. Ya, ini untuk pemula tidak perlu disampaikan, nanti malah jadi bingung dia. Katanya mutamatsilain kabir itu idhar, sudah idhar aja. Tapi di sini ada satu contoh ayat yang perlu dijelaskan. Ini termasuk ayat yang tanda kutip khusus bacanya. Ini dengan ismam. Di surat Yusuf ayat 11. Lihat mulut saya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ta'manna, monyong. Ta'manna, ulangi saya. La ta'manna. 1, 2, 3. Kenapa? Ini aslinya la ta'manuna. Tapi karena Rasulullah bacanya langsung la ta'manna, ya udah seperti ini. Makanya ada tanda ini titik. Gitu. Oke, yang lainnya nggak ada masalah karena tanda bacanya sudah jelas. Lanjut sekarang yang mutajanisain. Tadi mutajanisain dulu Ibu ya. Kebalik ini berarti. Kebalik. Gak apa Ibu. Yang mutajanisain dulu. Idgham mutajanisain ini khusus pertemuan huruf. Kan idgham mutajanisain ini kan idgham mutajanisain shaghir ini ada yang idgham, ada yang idhar. Yang idgham apa aja? Yang idgham ketika huruf ta ketemu dal. Dal. Terus huruf ta ketemu to. Ketemu to. Terus huruf ba ketemu mim. Terus huruf ta ketemu dal. Terus huruf zal ketemu ba.
Terus huruf dal ketemu ta. Terus huruf to ketemu ta. Di sini saya kasih warna merah aja. To ketemu ta. To ketemu ta. Oke. Di sini tulisannya idghamul mutajanisaini shaghiri al-kamil. Ini peluburan yang sempurna. Benar-benar huruf pertamanya disilang berganti tasdid. Kita baca fa ketemu dal. Fa sama dal ini satu makhraj Ibu. Jadi enggak semua mutajanisain itu shaghir itu idgham. Ada yang hanya itu mana aja? Ya ini aja. Yang lainnya idhar. Tapi nggak masalah karena sudah ada tanda bacanya. Yuk kita baca. Tatrukhu yalhadzani kamathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. 1, 2, 3. Sip. Sekarang tak ketemu to. Enggak perlu fa'amanat to, enggak, langsung idgham. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Tuh 2, 3. Habis baterai. Tes. Jerih ini Ibu ya. Suaranya jadi agak ganteng nih. Kayak emang mic-nya bagus sih yang ini. Baik. Kita lanjut. Ba ketemu mim. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jadi kalau ditanyain bak sukun ketemu mim harokat hukumnya apa? Idgham mutajanisen shaghir kamil. Sempurna dia, baknya nggak ada tersisa sama sekali. Hilang dia jadi tasydid. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ibu lapar. Ayo Ibu, ayo semangat lah, ya, ayo semangat. Ya bisa yuk. Sekarang dzal ketemu dha, langsung ke dha, tasydid. Idzalamtum annakum fil adzabi mushtarikun. Hukum-hukum yang udah dibahas jangan dilanggar. Annakum itu guna kan. Sekarang dal ketemu tak. Wala ana abidum ma abadtum. Baik. Nah, sekarang yang warna merah ini, tok ketemu tak. Tok sukun ketemu ta. Idgham mutajanisen shaghir naqis. Apa naqis? Peleburannya enggak sempurna. Ini sama dengan nun sukun ketemu ya. Nun sukun ketemu ya Ibu, dibaca gimana? Maya. Idgham bigun. Nah, itu peleburan enggak sempurna Ibu. Karena masih menyisakan sebagian sifatnya huruf nun. Apa itu gunnah? Ini juga sama. Ini tidak boleh dibaca ahadtu. Tapi masih menyisakan sifat idbaqnya huruf ta. Ahau tu. Kol-kolanya hilang. Ahau tu. Coba kita ulangi. Ucapkan ahau to. Sukun doang tanpa kol-kolah. Ahau tu. Itu dia, idgham naqis. Hanya ada 4 kata aja dalam Al-Qur'an
yakni ahaltu, basalta, farautum, farautum sama farautu. Ada 4 kata ini aja tersebar di dalam Al-Quran. Enggak cuma 4 ayat ini aja, tapi 4 kata ini bedakan. 4 kata sama 4 ayat beda. Ini hanya 4 kata aja. Kita baca ahaltu bima lam tuhita bih. Tuhita bih. La in basalta ilayya yadaka litaqtulani. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Sekarang yang mutaqariban. Mutaqariban ada yang idgham, ada yang idgham. Yang idgham cuman qaf sukun ketemu kaf sama lam sukun ketemu ra. Lam sukun sama ra kan beda makhraj Ibu, tapi dekat. Ya. Kita baca dulu yang lam sukun ketemu ra. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang qaf ketemu kaf, dia dhamkan, qafnya enggak dibaca. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Sudah. Berarti selain kaf dengan kaf, lam dengan ra, semuanya izhar. Santai, ado tando nyo. Sudah ya? Oke, dihafalin. Mulai benar Ibu. Ini belum panas ini. Enggak Bu. Pembahasan tufa yang paling susah itu ini. Hubungan 2 huruf, yang lainnya mudah. Jadi setelah ini kita membahasnya mudah tentang hukum-hukum mad. Oke, tentang mad. Setengah jam lagi. Nah, tarik nafas dulu kita. Baik. Jangan kan Ibu, HP saya aja lelah tadi kan, memori penuh gitu. Makanya berhenti sejenak tadi. Berhenti 4 menit ya, semoga tidak mengaruhi ya. Ya pengaruh dikit aja. Baik. Sekarang pembahasan bait 35 aqsamul mad. Dari bait ini sampai terakhir akan bahas tentang huruf-huruf mad. Aqsamul mad, jenis-jenis mad. Wal maddu, adapun mad, asliyun ada yang asli, wa far'iyun ada yang far'i. Lahu baginya mad. Bagi mad itu ada 2 jenis, ada yang asli, ada yang far'i. Wasami, dan namakanlah awalan yang pertama. Apa itu yang asli ya? Awalan yang pertama tabi'iyan, namanya tabi'i. Maka kita sering mendengar mat tabi'i, yaitu mat asli. Wahu, yaitu mat tabi'i itu apa? Mala, segala sesuatu yang la, tidak. Yakni mat yang tidak. Tawakkufun, tergantung. Lahu, baginya huruf mad, ala, atas sabab, suatu sebab. Intinya mad tersebut keberadaannya tidak butuh suatu sebab. Apa sebab? Contohnya sukun. Jadi dia tidak butuh huruf sukun. Pokoknya ada fathah ketemu alif, kasrah ketemu sukun, dhammah ketemu waw sukun, udah itu jadi mad tabi'i atau mad asli. Wala bidunihi, atau jika tanpa sebab, al hurufu tujtalab, harus ada huruf yang didatangkan.
Al-hurufu, ada huruf-huruf tujuh talab yang didatangkan. Jadi nggak ada sebab sukun. Oh, setelah huruf mat ada huruf-huruf tertentu, nggak perlu juga. Intinya dia hanya butuh huruf mat itu sendiri. Bal, akan tetapi ayu harfin, setiap huruf, ghairi hamzin, selain hamzah, au sukunin, atau yang sukun, ja, yang datang, ba'da, setelah, maddin, matnya, yakni fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya sukun, dhammah ketemu waw sukun. Huruf apapun yang datang setelah huruf mat itu, pokoknya bukan sukun, bukan hamzah, namanya fat tabi'iyya, maka namanya tabi'i, yakun, menjadi, maka dia menjadi mat tabi'i. Pokoknya huruf mat doang, nggak ada setelahnya huruf hamzah, nggak ada setelahnya huruf sukun. Di sini kita ada keterangan pertama, mat asli atau mat tabi'i itu tidak butuh suatu sebab, tidak butuh didatangkan, tidak butuh suatu huruf apapun, dan huruf setelahnya bukan hamzah, bukan sukun. Tiga ini nanti akan kita isikan di halaman-halaman setelahnya, ada tabelnya, ya. Sekarang kita baca al-maddul asliyu wa ma yulhaqu bihi. Contohnya ya. Jadi mat asli itu satu definisinya, tapi definisi yang paling masyhur adalah mat asli itu adalah mat yang dibaca dua harokat. Dua harokat ya kayak gini. Musa, baca. Ucapan mu itu kayak sepanjangnya ucapan mumu. Coba misalnya dua baris di depan ngomong mu, yang belakang mumu. Berhentinya harus sama. 1, 2, 3. Sip, sama. Jadi dua harokat itu panjangnya satu alif, satu huruf mat. Musa kayak bacaan mumu sasa. Oke, terus kalau misalnya 6 harokat, berarti kayak panjangnya ucapan 6 harokat. 6 harokat, ya 6 huruf yang berharokat. Contohnya misalnya 6 harokat, waladhdallin, kayak ucapan 3 huruf alif, 3 huruf mat. Nuhiha ya Musa gitu, 6 harokat. Kan nggak boleh itu nggak boleh baca kayak gitu, ya. Takutnya jadi tashil nanti. Apa itu tashil? Kita ketemu di Jazari. Oke, lanjut. Kita baca contohnya. Ini adalah jenis-jenis mat asli awan, mat yang dibaca dua harokat. Karena ternyata mat yang dibaca dua harokat itu nggak cuma mat tabi'i aja, Ibu. Apa itu mat tabi'i? Ya ketika dhammah ketemu waw sukun, kasrah ketemu ya sukun, fathah ketemu alif. Tapi ternyata ada yang lainnya, dia termasuk hukum daripada mat tabi'i atau mat asli. Ada di sini mat iwad, ada juga mat silah sughra. Oke, kita baca. Yang mat tabi'i dulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tuh, 2, 3. Mana mat tabi'inya? Ra, hi, mu, sa. Fahimtum? Gampang banget, ya. Alhamdulillah. Kadzabat samudu bit afan. Kadzabat samudu bitawwaha. Kadzabat samudu bitawwaha. Hanya 2 harokat. Mas ada tanda pedangnya itu biasanya lebih dari 2 harokat. Iya. Tapi karena nggak ada sebabnya, nggak disambung dengan ayat setelahnya, yang nggak boleh dibaca lebih. Ini kalau Anda baca dengan ayat setelahnya. Kadzabat samudu bitawwaha idzim. Ya, gitu. Ala ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Wala yakunan minas saghirin. Ku sama so, ya. Bi anna rabbaka awhalaha. Sip, itu dia mat tabi'i. Auha juga matobi. Itu alif. Itu apa ya itu? Itu alif lainnya. Ya. Oke.
Sekarang yang sama dengan hukumnya mat asli adalah mat iwad. Apa itu mat iwad? Ketika ada fathah tanwin dan ada alifnya diwakafkan di situ. Maka dibaca dua harokat. Contohnya wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Kalau saya berhenti di jannatan gimana Bu? Jannah atau jannata? Jannah. Kenapa? Karena nggak ada alifnya itu. Gampangnya gitu. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Oke. Wa fakihatan wa abba. Kalau saya baca panjang gimana? Wa abba. Kayak innahu kana tawwaba. Boleh? Enggak boleh, karena mat iwad itu sama dengan mat tabi'i, dua harokat. Selanjutnya yang dikaitkan dengan mat asli atau mat tabi'i adalah mat silah sughra. Maddus silati sughra. Maddus silati sughra. Oke. Apa itu? Ketika ada hak, huruf hak berada di akhir kata dan dia artinya adalah dia satu orang laki-laki, maka dibaca dua harokat dengan syarat huruf sebelumnya bukan sukun. Syaratnya huruf sebelumnya adalah harokat. Oke, kita ambil contohnya di sini. Ini kita baca langsung dan diwasol, digabungkan. Nggak boleh diwakaf. Nggak diwakaf, bukan nggak boleh. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya. Yang pertama, ummihi, hi-nya panjang kenapa? Karena sebelumnya mim harokat kas. Yang kedua, wa abihi, hi-nya kenapa pendek? Karena sebelumnya ya sukun. Itu yang nggak ada sukunnya. Ini ya huruf mat. Kalau cetakan Madinah tidak ada tanda sukunnya. Paham Ibu? Ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah, bedanya dengan mat tabi'i. Kalau mat tabi'i dia diwakaf tetap jadi mat. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tapi kalau mat silah sughra ketika diwakaf huruf haknya mati. Tidak dijadikan huruf mat. Bukan bihi, enggak salah. Dia tetap jadi huruf mati. Itu bedanya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Basira mat apa? Mat iwad. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Ini kalau di mushaf Ibu, tiket cetakan Indonesia, hunya ini nggak ada u kecil, tapi domanya kebalik. Dan setelah kasroh ini nggak ada kepala huruf ya. Ini kepala ya Ibu. Kan ya kayak gini. Ini ya. Dipotong ya korek.
Ya kan? Itu kepala huruf ya. Oke. Al-mustafnayani, ada dua pengecualian. Tadi mat silah sugro kaidahnya apa? Huruf sebelumnya nggak boleh sukun. Kalau huruf sebelumnya sukun maka dia harus pendek. Tapi ini menyelisih kaidah. Dua lokasi aja. Dua lokasi saja. Ini di surat Zumar, Az-Zumar ayat 7 dan Al-Furqan ayat 69. Ini kebalik malahan. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Tuh, 2, 3. Hinya panjang. Fihi muhana. Sebenarnya sudah selesai ya, karena ada tanda baca. Ya, tapi kalau ibu belajar nggak bingung, oh ini salah ketik enggak? Nah, enggak. Karena ibu udah belajar tajwid. Wa in tashkuru yardahu lakum. Fahim tuh? Nah, kita selesaikan dikit lagi. Nanti tinggal bahas hukum-hukum mat dan mat lazim. Wal akharu yang terakhir, tadi kan udah bahas mat asli ya. Mat ada dua ya, asli sama far'i. Yang terakhir wal akharu yang lainnya selain daripada mat asli adalah al far'iyyu, adalah mat far'i. Mat far'i itu apa? Ya ini mat yang dibaca lebih dari 2 harokat. Afwan, mat yang bisa dibaca lebih dari 2 harokat. Ingat saya ngomongnya bisa, bukan harus. Ya. Jadi jenis-jenis mat far'i nanti ada yang bisa dibaca 2 harokat atau lebih gitu. Oke. Mauqufun, mat far'i itu mauqufun tergantung, keberadaannya tergantung ala atas sabab, suatu sebab. Ka seperti hamzin hamzah, au sukunin sukun, musjala secara mutlak. Jadi mat far'i itu butuh hamzah, butuh huruf sukun setelahnya. Jadi kalau misalnya ada mat far'i, pasti dia ada hamzah atau ada huruf yang sukun setelahnya. Huruf-huruf mat itu ada salah satu 3. Nah, saya ini yang jadi pertanyaan saya ya, pribadi ini, agak curhat juga. Kenapa kalau saya Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan pembahasan huruf mat itu di sini, enggak di awal, tuh enggak? Ya kan? Baru disebutin di sini nih. Nah, saya enggak tahu juga alasan kenapa. Huruf-huruf mat itu ada salah satu 3. Fa'iha, fa maka ai, hafalkan ha ketiganya. Jadi bahasa Arabnya hafalkan tuh ai. Mudah ya. Mil lafzi, dari lafaz. Wayin, wayin itu ada huruf apa aja ibu? Wawu, alif, dan ya. Wahya yaitu fi pada contoh nuhiha, baca. Oke, nuhiha ada dhammah ketemu sukun, ada kasrah ketemu ya sukun, ada fathah ketemu alif. Kenapa kok alif nggak ada embel-embel sukunnya? Ya karena alif huruf mat pasti selalu sukun. Tapi kalau ya ada yang harokat kan, wawu ada yang harokat kan, alif ada yang harokat, ada, tapi itu sebenarnya adalah hamzah. Wal kasru qabla ya, dan kasrah sebelum ya sukun, wa qabla al wali dan wa qabla al wawi, dan sebelum wawu sukun, dom itu dhammah. Syartun, demikian menjadi syarat. Wa fathun, dan fathah qabla alfin, sebelum alif yultazam, diharuskan. Itu syaratnya huruf mat tadi, kasrah ketemu ya sukun, dhammah ketemu wawu sukun, dan fathah ketemu alif. Walainu, ini lin ya. Walainu kalau dia berdiri sendiri namanya pakai fathah, walainu, la alainu. Kalau dia pakai maddulin, itu kaidahnya di kitab Fathul Aqfal ada penjelasannya. Walainu dan lin itu minha sebagiannya adalah alya wa wawun sukina, huruf ya dan wawu yang disukunkan. Lin itu adalah wawu sukun atau ya sukun in jika infitahun, bacanya ininfitahun. Infitahun fathah qabla sebelum kullin keduanya wa'lina, diketahui. Ya, jadi kalau misalnya ada fathah ketemu sukun, ada ya ketemu apa, ada fathah ketemu ya sukun, maka namanya lin. Contohnya tadi kita udah ada contohnya di mat asli, ini di baris ketiga
Yaqulu ya laitani. Laitani, lai itu namanya lin. Terus selanjutnya adalah yang paling bawah, bi anna rabbaka auha laha. Auha, au itu namanya lin. Kalau mad lin ada sendiri nanti. Oke. Sudah, di situ ada bagannya aqsamul mad, jenis-jenis mad. Kalau yang pertama dikasih mad asli, yang kedua mad far'i. Di bawah kotak 3 ini syarat-syaratnya tadi. Kalau mad asli, dia tidak tergantung suatu sebab, tidak butuh huruf setelah huruf mad, dan bukan hamzah, bukan sukun setelahnya. Kalau yang mad far'i bawahnya, dia butuh suatu sebab, yakni hamzah atau sukun setelah huruf mad. Nah, setelah ini nanti kita akan bahas ahkamul maddi, hukum-hukum mad far'i. Ya, sebenarnya ada lanjutannya hukum-hukum mad far'i. Nah, demikian di sesi ini yang bisa disampaikan ya. Wallahu taala alam bis. Soal enggak apa Ibu ya, ini agak molor ya. Ternyata 2 hari setiap sesinya itu 2 jam itu enggak cukup ya. Berarti jadi pelajaran buat kami nanti kalau bikin syarat wal atfal. Padahal udah lumayan ngebut saya ini. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.